Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan karunia, hidayah, inayah, nikmat kesehatan, nikmat iman dan Islam, sehingga kita dapat berjumpa lagi di bulan suci Ramadan. Selanjutnya, salawat serta salam marilah kita sanjungkan, kita curahkan kepada baginda kita, beliaulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah mengeluarkan umatnya dari jalan berliku-liku menuju jalan yang lurus, yakni Shiratal Mustaqim. Adapun dakwah Islamiyah yang akan saya sampaikan yakni keutamaan Qiyamul Lail. Begitu banyak keutamaan Qiyamul Lail yang telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Dalam hadis-hadis beliau juga mencontohkan dan memberi teladan terbaik dalam menunaikannya. Semakin besar beban dakwah, semakin meningkat Qiyamul Lail. Semakin besar tantangan hidup, semakin lama Qiyamul Lail. Semakin tinggi derajat, semakin giat Qiyamul Lail. Itu yang hendak beliau sampaikan kepada umatnya, sehingga meskipun sudah diampuni dosa-dosanya, beliau tetap luar biasa dalam melaksanakan Qiyamul Lail, hingga kaki beliau bengkak karenanya. Ketika Aisyah menanyakan itu, beliau menjawab, yuraqabu fi qiyami ramadana min ghairi an ya'murukum fihi bi'azima. Apakah kamu tidak suka menjadi hamba yang bersyukur? Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Berikut ini keutamaan Qiyamul Lail yang disabdakan Rasulullah SAW. Yang pertama, salah satu jalan menuju surga. Salat malam adalah salah satu jalan menuju surga. Hal ini telah disampaikan oleh Rasulullah SAW sejak awal berada di Madinah setelah hijrah. Wahai manusia, tebarkanlah salam, berikanlah makan, sambunglah silaturahim, dan salatlah kalian pada saat manusia tidur malam, maka kalian akan masuk surga dengan tenang. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Al-Hakim. Yang kedua, menaikkan derajat di surga. Bukan hanya masuk surga, orang yang ahli Qiyamul Lail akan mendapatkan kamar-kamar yang istimewa. Derajat istimewa ini khusus bagi orang yang gemar sholat tahajud dan sholat malam lainnya seperti sholat witir. Sesungguhnya di surga terdapat kamar-kamar yang luarnya terlihat dari dalamnya dan dalamnya terlihat dari luarnya. Maka seorang Arab Badui berdiri dan bertanya, untuk siapa ya Rasulullah? Beliau bersabda, untuk orang yang berkata lemah lembut, memberikan makan, mendawamkan puasa, sholat malam karena Allah pada saat manusia tidur malam. Hadis riwayat Tirmizi dan Al-Hakim. Yang ketiga, kebiasaan orang soleh dan penghapus dosa. Keutamaan Qiyamul Lail berikutnya adalah bahwa amalan ini merupakan amal orang-orang soleh. Qiyamul Lail mendekatkan diri kepada Allah, penghapus kesalahan dan pencegah dosa. Alaikum bi qiyamil laili fa innahu da'bus salihin qablakum wa huwa qurba ila rabbakum wa maghfara lisayyiat wa manhatul itsm. Lakukanlah sholat malam karena ia adalah kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian. Ia mendekat kepada Rabbmu
penutup kesalahan dan pencegah dosa. Hadis riwayat Tirmizi. Yang keempat, salat sunnah paling utama. Salat malam adalah salat paling utama setelah salat 5 waktu. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, afdalus salati ba'dal faridati qiyamuhu bil lail. Salat yang paling utama setelah salat fardu adalah salat malam. Hadis riwayat An-Nasa'i. Yang kelima, penentu derajat di sisi Allah. Semakin lama atau panjang salat seseorang, yakni dengan memperlama berdiri karena panjangnya ayat yang dibaca, semakin tinggi derajat di sisi Allah. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang salat dengan membaca 10 ayat, maka tidak dicatat sebagai orang yang lalai. Barang siapa yang salat dengan membaca 100 ayat, maka dicatat sebagai orang yang taat. Barang siapa yang salat dengan membaca 1000 ayat, maka dicatat sebagai mukantirin, orang yang mendapat pahala sebesar 1 kintar. Hadis riwayat Abu Daud. Dan yang terakhir, mendapatkan kemuliaan dan kewibawaan. Orang-orang yang ahli qiyamul lail, ia akan Allah berikan kemuliaan dan kewibawaan. Jika ia orang tua, akan berwibawa di depan anak-anaknya. Jika ia guru, akan berwibawa di depan murid-muridnya. Jika ia pemimpin, akan berwibawa di depan orang yang dipimpinnya. Wa'lam anna sarafal mu'minin qiyamuhu bil lail. Dan ketahuilah bahwa kemuliaan dan kewibawaan seorang mukmin itu ada pada salat malamnya. Hadis riwayat Al-Hakim. Semoga keutamaan qiyamul lail tadi semakin memotivasi kita untuk mengamalkannya. Bermula dari pembiasaan di bulan Ramadan, semoga kita istiqomah di bulan-bulan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.